Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevika Nabila Zahroh dengan NIM akhir 14 kelas 1A Ekonomi Pembangunan. Hari ini, saya akan memaparkan materi tentang perbedaan dan persamaan pemikiran ekonomi moneteris dan pemikiran ekonomi Keynesian sebagai bentuk tugas pengganti UAS mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini akan ada 5 pokok pembahasan yang terdiri dari penjelasan, persamaan dan perbedaan, filosofi, nilai ekonomi, dan instrumen kebijakan terhadap dua pemikiran ekonomi yang saya angkat. Baik, kita masuk ke penjelasan pemikiran moneter dan Keynes. Saya akan membahas moneteris terlebih dahulu, yaitu pemikiran ekonomi moneter muncul sebagai respon terhadap keterbatasan teori Keynes, terutama dalam menghadapi masalah ekonomi pada tahun 1970-an, seperti stagflasi, yaitu inflasi tinggi dan pengangguran tinggi sekaligus yang tidak bisa diatasi oleh kebijakan Keynes. Moneterisme dikembangkan untuk mengkritik peran campur tangan pemerintah yang berlebihan dan menegaskan kembali pentingnya uang dalam pemeriksaan kestabilan ekonomi. Awal mula dan latar belakang pemikiran tentang peran uang dalam ekonomi sudah ada sejak zaman Romawi dan berkembang selama abad ke-16 terkait inflasi akibat pasokan emas dari Amerika ke Eropa. Pada abad ke-20, setelah Perang Dunia Kedua, pemikiran Keynes menguasai dunia ekonomi dengan mempercayai campur tangan pemerintah aktif melalui kebijakan fiskal dan moneter. Namun, saat terjadi resesi dan stagflasi pada tahun 1970-an, Keynes tidak mampu mengatasinya sendirian. Lalu muncullah aliran moneteris sebagai respon kritis. Tokoh utama pada pemikiran ini yaitu Milton Friedman sebagai tokoh utama moneterisme yang berasal dari University of Chicago. Ia menerima Nobel Ekonomi pada tahun 1976. Friedman menegaskan bahwa inflasi adalah fenomena moneter disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan. Tokoh lainnya termasuk Karl Brunner, Alan Malthus, Bernard McCallum, Thomas Mayer, Philip Jagan, Michael Parkin, dan William Paul yang bersama-sama mengembangkan teori moneteris dan kebijakan moneter yang fokus pada pengaturan pertumbuhan uang. Pokok pemikiran ekonomi moneteris yaitu yang pertama ada variasi jumlah uang beredar adalah penentu utama output nasional jangka pendek dan harga-harga jangka panjang. Inflasi disebabkan oleh pertumbuhan uang beredar yang berlebihan. Kebijakan moneter harus dilakukan dengan aturan tetap, misalnya kenaikan jumlah uang beredar sebesar 3-5% per tahun agar perekonomian stabil. Yang keempat, menentang pendekatan Keynes yang mengandalkan campur tangan pemerintah secara aktif untuk menstimulasi ekonomi. Yang kelima, mengkritik kebijakan fine tuning yang sering dilakukan bank sentral karena dapat menyebabkan instabilitas. Yang keenam, ekonomi dalam jangka panjang cenderung menuju ke natural rate of unemployment sehingga kebijakan moneter tidak bisa mengurangi pengangguran secara permanen. Yang terakhir, menekankan pentingnya kestabilan jumlah uang beredar agar menghindari fluktuasi ekonomi yang berlebihan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan pemikiran ekonomi Keynes. Pemikiran ekonomi Keynes berasal dari karya John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 hingga 1946. Dia dianggap sebagai bapak ekonomi makro modern karena gagasannya merevolusi pemahaman bagaimana perekonomian bekerja, terutama dalam konteks depresi besar tahun 1930-an. Awal mula dan latar belakang Keynes. Pemikiran ekonomi Keynes dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada era 1930-an sebagai respon terhadap kegagalan teori ekonomi klasik dalam menjelaskan dan mengatasi depresi besar. Sebelum Keynes, teori ekonomi klasik berpegang pada asumsi bahwa pasar akan secara otomatis kembali ke keseimbangan melalui mekanisme harga dan upah yang fleksibel, dan bahwa pengangguran bersifat sementara. Namun, kenyataannya selama depresi besar, ekonomi tetap lesu dengan pengangguran tinggi yang berkepanjangan, meskipun harga bahan baku dan upah rendah. Keynes mengamati bahwa selama krisis ekonomi besar, investor dan pelaku usaha enggan memanfaatkan harga rendah untuk berinvestasi.
Ia menolak pembenaran teori klasik yang menganggap pasar akan pulih sendiri tanpa intervensi. Dalam bukunya yang terkenal pada tahun 1936, Keynes memusatkan perhatian pada Keynes memusatkan perhatian pada peran permintaan agregat sebagai penentu utama output dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Keynes berargumen bahwa pemerintah perlu campur tangan aktif dalam meningkatkan pengeluaran publik dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan masyarakat agar perekonomian bisa keluar dari resesi. Ini menjadi dasar bagi kebijakan fiskal dan moneter aktif yang kemudian dikenal sebagai ekonomi Keynesian. Tokoh utama pada pemikiran ini yaitu John Maynard Keynes sendiri, ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 hingga 1946. Ia adalah pendiri dan tokoh sentral dalam mazhab Keynes. Pemikirannya merevolusi teori ekonomi makro dengan menekankan pentingnya permintaan agregat dalam pengelola siklus ekonomi dan mengatasi masalah pengangguran serta resesi. Karya monumentalnya adalah buku The General Theory of Employment, Interest and Money yang diterbitkan pada tahun 1936. Keynes juga dianggap sebagai bapak ekonomi makro modern yang membawa peran aktif pemerintah dalam kebijakan ekonomi sebagai solusi ketidakseimbangan pasar. Pemikiran utama Keynesianisme. Yang pertama, permintaan agregat adalah kunci yang dimana Keynes menekankan bahwa permintaan agregat atau total pengeluaran dalam perekonomian menjadi faktor utama menentukan tingkat output, tenaga kerja, dan inflasi terutama dalam jangka pendek. Yang kedua, pasar tidak selalu efisien. Berbeda dengan ekonomi klasik yang menganggap pasar selalu efisien dan mencapai full employment secara otomatis. Keynes berpendapat bahwa ekonomi dapat mengalami kekurangan permintaan yang berkelanjutan sehingga menyebabkan pengangguran. Yang ketiga, intervensi pemerintah diperlukan. Untuk mengatasi kekurangan permintaan, Keynes menyarankan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran publik atau menurunkan pajak guna merangsang konsumsi dan investasi. Yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dan moneter aktif. Keynes percaya bahwa kebijakan fiskal atau pengeluaran dan pajak pemerintah dan moneter atau pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga harus digunakan secara aktif untuk stabilisasi ekonomi. Baik, kita masuk ke persamaan dan perbedaan. Persamaan dari moneter dan Keynes terdapat dari 3 poin. Yang pertama, fokus pada stabilitas ekonomi. Keduanya mengakui bahwa perekonomian tidak selalu mencapai keseimbangan penuh secara otomatis, seperti yang diasumsikan dalam teori klasik. Mereka menekankan perlunya intervensi untuk mengatasi pengangguran dan inflasi. Poin kedua, penggunaan kebijakan untuk mengatur permintaan agregat. Baik Keynesian maupun moneteris percaya bahwa permintaan agregat yaitu gabungan konsumsi, investasi, pemerintah, dan ekspor-impor adalah kunci untuk menggerakkan ekonomi. Mereka setuju bahwa kebijakan pemerintah atau bank sentral dapat memengaruhi output dan lapangan kerja. Yang terakhir yaitu reaksi terhadap depresi besar. Kedua teori ini muncul sebagai respon terhadap krisis ekonomi global, dengan Keynesian lebih menekankan pengeluaran fiskal dan moneteris lebih pada kontrol moneter, tetapi keduanya menolak laissez-faire murni. Secara umum, keduanya melengkapi pandangan klasik dengan mengakui kegagalan pasar seperti ketidaksempurnaan informasi atau ekspektasi yang tidak rasional. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan. Di sini saya ambil 4 poin yang terdiri dari asumsi tentang pasar dan keseimbangan, faktor utama yang mempengaruhi ekonomi, rekomendasi kebijakan, dan horizon waktu. Kita bahas yang pertama, asumsi tentang pasar dan keseimbangan. Keynes, pasar tidak selalu efisien, ada kemungkinan pengangguran jangka panjang, sedangkan moneteris, pasar cenderung efisien dalam jangka panjang. Yang kedua, faktor utama yang mempengaruhi ekonomi. Keynes menekankan permintaan agregat, sedangkan moneteris fokus pada penawaran uang. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan. Keynes menganjurkan intervensi fiskal aktif seperti defisit anggaran dan pengeluaran pemerintah untuk merangsang permintaan selama resesi.
Sedangkan moneteris menekankan kontrol moneter oleh bank sentral seperti menargetkan pertumbuhan uang yang stabil, misalnya 3-5% per tahun untuk mencegah inflasi. Dan yang terakhir, horizon waktu. Keynes lebih peduli dengan jangka pendek di mana ekonomi bisa tidak seimbang sehingga kebijakan aktif diperlukan. Sedangkan moneteris menekankan jangka panjang di mana pasar akan menyesuaikan diri jika kebijakan moneter stabil. Kita masuk ke aspek filosofi ekonomi moneteris dan Keynes. Masing-masing ada 3 filosofi. Yang pertama saya akan membahas moneteris terlebih dahulu di mana individualisme dan kebebasan pasar. Moneteris percaya bahwa individu adalah aktor utama dalam ekonomi dengan hak untuk membuat keputusan bebas tanpa intervensi eksternal. Pasar dianggap sebagai mekanisme alami yang efisien, didorong oleh tangan tak terlihat Adam Smith, di mana harga dan persaingan secara otomatis mengalokasikan sumber daya optimal. Filosofi ini skeptis terhadap pemerintah yang dilihat sebagai entitas yang seringkali korup atau tidak efisien, sehingga intervensi bisa mengganggu keseimbangan alami. Yang kedua, positivisme dan empirisme. Secara epistemologis, moneteris menganut pendekatan positivis, menekankan pengujian hipotesis melalui data empiris dan model matematis sederhana seperti persamaan kuantitas uang. Mereka menolak spekulasi filosofis abstrak, lebih memilih bukti historis untuk membuktikan bahwa inflasi disebabkan oleh pertumbuhan uang yang berlebihan bukan oleh kegagalan pasar intrinsik. Yang terakhir, etika utilitarian dengan fokus pada stabilitas jangka panjang. Dari sudut pandang etis, moneteris mendukung kebijakan yang maksimal, kebebasan individu untuk mencapai kesejahteraan maksimal, dengan asumsi bahwa pasar bebas akan menghasilkan hasil terbaik bagi masyarakat. Kritik filosofisnya adalah kurangnya perhatian pada ketidaksetaraan sosial karena mereka percaya bahwa redistribusi oleh pemerintah bisa merusak insentif kerja dan inovasi. Selanjutnya, filosofi dari Keynesian. Yang pertama, kolektivisme dan solidaritas sosial. Keynesian menekankan tanggung jawab kolektif masyarakat di mana pemerintah bertindak sebagai pengelola untuk mencegah kegagalan pasar yang merugikan banyak orang. Filosofi ini melihat ekonomi sebagai sistem sosial yang rentan terhadap ketidakstabilan psikologis manusia seperti semangat binatang atau ekspektasi irasional, sehingga intervensi pemerintah diperlukan untuk mencapai kesejahteraan umum, bukan individu. Yang kedua, pragmatisme dan model matematis dengan asumsi psikologis. Epistemologisnya, pragmatis menggunakan model matematis seperti fungsi konsumsi dan multiplier untuk menganalisis realitas ekonomi, tetapi dengan asumsi bahwa manusia tidak selalu rasional, terinspirasi dari psikologi. Ini berbeda dari positivisme murni karena Keynesian lebih terbuka terhadap revisi teori berdasarkan pengalaman praktis seperti selama depresi besar. Dan yang terakhir, etika utilitarian dengan prioritas pada keadilan sosial. Secara etis, Keynesian mendorong redistribusi kekayaan melalui pengeluaran fiskal untuk mengurangi pengangguran dan ketidaksetaraan. Dengan asumsi bahwa kebaikan sosial atau utilitas kolektif lebih penting daripada kebebasan pasar absolut. Kritik filosofisnya adalah potensi otoritarianisme karena intervensi pemerintah bisa membatasi kebebasan individu dan memicu birokrasi yang tidak efisien. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua terakhir, yaitu nilai ekonomi yang diharapkan dari moneteris dan Keynes. Masing-masing saya ambil 3 poin, yang seperti biasa kita mulai dari moneteris terlebih dahulu. Stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Moneteris melihat inflasi sebagai musuh utama ekonomi karena merusak nilai uang dan menciptakan ketidakpastian. Mereka mengharapkan kebijakan moneter yang ketat seperti aturan pertumbuhan uang yang stabil untuk menjaga inflasi rendah sekitar 2-3% per tahun. Memungkinkan individu dan bisnis merencanakan masa depan dengan lebih baik. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui efisiensi pasar.
Nilai ini mendorong alokasi sumber daya yang optimal melalui mekanisme pasar bebas di mana persaingan dan harga yang fleksibel mendorong inovasi dan produktivitas. Moneteris mengharapkan pengurangan intervensi pemerintah untuk menghindari distorsi, sehingga ekonomi tumbuh secara berkelanjutan tanpa gejolak siklus bisnis. Dan yang terakhir, kebebasan ekonomi dan individualisme. Mereka mengharapkan lingkungan di mana individu dan bisnis dapat beroperasi tanpa hambatan regulasi berlebihan, mempromosikan kewirausahaan dan akumulasi kekayaan pribadi sebagai dasar kemakmuran sosial. Selanjutnya, nilai ekonomi dari Keynesian. Yang pertama, pengurangan pengangguran dan stabilitas siklus bisnis. Keynesian mengharapkan ekonomi yang stabil dengan pengangguran rendah melalui stimulasi permintaan agregat. Mereka nilai intervensi fiskal seperti pengeluaran pemerintah untuk mencegah resesi mendalam, memastikan lapangan pekerjaan penuh dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi melalui permintaan agregat. Nilai ini fokus pada peningkatan konsumsi, investasi, dan pengeluaran publik untuk mendorong output nasional. Keynes mengharapkan multiplier efek dari kebijakan ini, di mana pengeluaran awal menghasilkan efek riak yang lebih besar sehingga meningkatkan PDB dan pendapatan real. Dan yang terakhir, keadilan sosial dan kesetaraan. Mereka mengharapkan redistribusi kekayaan melalui kebijakan fiskal untuk mengurangi ketidaksetaraan, mempromosikan akses universal ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, dengan asumsi bahwa ini akan meningkatkan utilitas sosial secara keseluruhan. Akhirnya kita masuk ke instrumen kebijakan yang digunakan moneteris dan Keynes. Kita bahas dari moneteris terlebih dahulu, di mana yang pertama ada kontrol penawaran uang. Bank sentral menargetkan pertumbuhan uang yang stabil, misalnya 3-5% per tahun melalui operasi pasar terbuka seperti membeli atau menjual obligasi pemerintah. Ini mengatur jumlah uang beredar untuk mencegah inflasi berdasarkan persamaan kuantitas uang yang dimana MV sama dengan P kali Y. Yang kedua, penyesuaian suku bunga. Suku bunga digunakan sebagai sinyal untuk mengatur kredit dan investasi. Jika inflasinya naik, suku bunga dinaikkan. Jika ekonomi lesu, diturunkan. Moneteris menganjurkan aturan otomatis bukan diskresi untuk menghindari kesalahan kebijakan. Dan yang ketiga, penolakan kebijakan fiskal. Mereka menghindari defisit anggaran atau pengeluaran pemerintah karena dianggap bisa menyebabkan distorsi dan inflasi. Lebih memilih moneter yang netral. Selanjutnya Keynesian, yaitu yang pertama kebijakan fiskal aktif. Pemerintah meningkatkan pengeluaran publik, misalnya proyek infrastruktur, atau menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi. Defisit anggaran digunakan untuk menciptakan efek multiplier, di mana pengeluaran awal menghasilkan peningkatan output yang lebih besar. Yang kedua, pengaturan suku bunga sebagai pendukung. Bank sentral menyesuaikan suku bunga untuk mendorong investasi, tetapi ini lebih sebagai alat sekunder. Dalam kondisi jebakan likuiditas, fiskal menjadi prioritas utama. Dan yang terakhir, kebijakan moneter pendukung. Instrumen seperti quantitative easing, pembelian aset besar-besaran, digunakan untuk menurunkan suku bunga jangka panjang dan merangsang kredit selama krisis. Itu dia pemaparan materi dari saya tentang persamaan dan perbedaan pemikiran ekonomi moneter dan pemikiran ekonomi Keynesian sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.